nama saya Nurul Sumaskar dengan NIM 2009040019 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Adapun video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar Public Relation. Baiklah, di video ini saya akan membawakan sebuah materi yang bertopikan public dalam Public Relations. Nah, sebelumnya ada baiknya kita mengenal apakah itu public. Nah, public ini menurut Jeffkin pada tahun 2006 adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Nah, jadi publik atau khalayak dalam public relation ini merupakan juga sekelompok orang yang menjadi sasaran kegiatan public relation. Nah, publik ini memiliki beragam jenis dalam public relation. Dapat diuraikan sebagai yang pertama itu ada public eksternal dan internal. Nah, jadi khalayak internal ini adalah mereka yang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu yang mencakup karyawan, manajer, supervisor, serikat pekerja, dan juga dewan direksi. Nah, sedangkan khalayak eksternal ini adalah mereka yang secara tidak langsung berhubungan dengan perusahaan, yaitu media, pemerintah pusat dan daerah, konsumen, dan masyarakat di sekitar dan juga pemasok. Selanjutnya ada jenis publik yang kedua yaitu primary, secondary, dan marginal. Nah, dalam pengertian ini, khalayak primer adalah mereka yang memiliki potensi paling strategis baik untuk mendukung dan menghalangi kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan keberadaan publik sekunder cukup berpengaruh walaupun tidak signifikan terhadap perusahaan. Dan juga publik marginal sama sekali tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Selanjutnya ada jenis publik tradisional dan future. Nah, jadi di publik tradisional ini merupakan karyawan dan konsumen, sedangkan pelajar dan masyarakat yang belum mengonsumsi suatu produk dari suatu perusahaan adalah calon konsumen potensial atau konsumen future. Selanjutnya ada jenis public proponents, opponents, dan uncommitted. Nah, jadi kelompok-kelompok yang menentang perusahaan adalah kelompok publik yang termasuk ke dalam opponents, sedangkan kelompok yang memihak perusahaan adalah public proponents, dan yang tidak peduli sama sekali adalah publik yang the uncommitted. Nah, selanjutnya juga yang terakhir ada silent minority dan juga vocal minority. Nah, kategori ini dilihat dari aktivitas khalayak dalam mengajukan komplain atau keluhan atau mendukung perusahaan. Dapat dibedakan juga antara yang vokal atau aktif dan yang silent atau pasif. Nah, publik yang aktif menulis di surat kabar dinamakan the vocal minority. Namun jumlahnya saat ini memang tidak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca atau konsumen adalah pasif, sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. Nah, salah satu hal yang perlu kita pahami adalah dalam praktik public relation, seorang PR harus mengetahui siapa publiknya. Nah, hal ini juga diperlukan untuk yang pertama, mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang tepat untuk dijadikan sasaran program public relations. Yang kedua, menciptakan skala prioritas yang berdasarkan dan berkaitan dengan anggaran dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah memilih media dan teknik public relations yang sesuai dengan target audiens yang dituju. Sedangkan yang terakhir adalah mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar efektif dan mudah diterima. Baiklah, sekian review materi yang dapat saya berikan. Semoga dapat diterima. Lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.